Santo Yosef Sukabumi, terampil dan ceriakan hati, memuji Tuhan dan kasih sayang sesama, itu terang yang kita perlukan. Marilah senandungkan karya bagi Tuhan, demi masa depan penuh harapan. Bangkitlah bertumbuh bagi gereja, membina kasih serta sukacita. P.I.A. Santo Yosef. PDIA Santo Yosef Sukabumi, terampil dan ceriakan hati, memuji Tuhan dan kasih sayang sesama, itu terang yang kita perlukan. Marilah senandungkan karya bagi Tuhan, demi masa depan penuh harapan. Bangkitlah bertumbuh bagi gereja, membina kasih serta sukacita, membina kasih serta sukacita, membina kasih serta sukacita. Halo, adik-adik Biabir Santo Yosef Sukabumi. Kita berjumpa lagi dalam acara Kumpul Bocah. Season ke-6, episode pertama dengan tema Kita dipanggil untuk mewartakan kerajaan Allah. Bersama Geoffrey, saya Kak Yani. dan Kak Agnes. Adik-adik, apa kabar semuanya di rumah? Pasti luar biasa ya. Apalagi sekarang kita sudah memasuki tahun 2022 dan sudah sampai pada bulan kedua. Anak-anak juga sudah bertemu teman-teman dan Bapak Ibu guru di rumah kan. Nah, adik-adik jangan khawatir ya. Meskipun kita masih online, tapi kakak-kakak dan juga adik-adik yang ikut berpartisipasi akan tetap menemani adik-adik di rumah dalam kegiatan kumpul bocah secara online. Sudah pasti dong Kak Agnes, apalagi pada hari ini kumpul bocah sudah memasuki season ke-6. Wow, luar biasa loh. Dan adik-adik masih setia mengikuti acara secara online. Semoga kita bisa segera beraktivitas secara tatap muka ya. Dan adik-adik semua pasti sudah rindu, pengen sekali segera bertatap muka di gereja bersama teman-teman yang lain Kak Agnes dan Geo ya. Iya, betul banget. Nah, adik-adik, hari ini kita akan berdoa bersama-sama, bernyanyi, ada kuisnya juga, dan juga kita mendengarkan kisah Santo Santa. Gimana kalau kita mulai dengan doa ya, Geoffrey? Dengan nyanyi juga, nanti Geoffrey akan mempersembahkan lagu-lagu pujian yang pasti oke banget. Anak-anak, adik-adik di rumah ikut bernyanyi juga ya. Ayo kita awali dengan doa pembukaan. Pasti dong Kak Agnes, dan Geo juga di sini akan bersama-sama dengan adik-adik yang di rumah. Kita akan mengawali pertemuan hari ini dengan bersama-sama berdoa ya. Ayo semuanya adik-adik ambil sikap doa dulu ya. Duduk yang bagus, semua tangan depan dada, matanya ditutup ya. Kakak pimpin dari sini, adik-adik semua dari rumah. Oke, kita bersama-sama. Adik-adik, sekarang mari kita berdoa bersama-sama ya. Kita ambil sikap doa ya. Adik-adik di rumah, kakak dari sini akan memimpin berdoa bersama-sama. Yuk semuanya, tangan depan dada. Kita akan berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Allah Bapa di surga, selamat pagi. Terima kasih atas rahmat penyertaan-Mu hari ini, sehingga kami anak-anak-Mu kembali dapat bertemu lewat online dalam acara Kumpul Bocah. Berkatilah ya Bapa kegiatan hari ini, agar kami dapat bersama anak-anak mendengarkan apa yang menjadi sabda-Mu hari ini dan berguna bagi kami semua,
untuk melakukan kegiatan-kegiatan kami. Bapa, kami juga berdoa untuk para orang tua yang saat ini mendampingi anak-anak dan semua orang pada hari ini. Semoga mereka semua Kau berkati, Kau berikan rahmat kesehatan, sehingga dapat mengikuti acara ini dari awal, tengah, hingga akhir. Kami percaya Bapa, Engkau akan selalu menyertai setiap kegiatan yang kami lakukan untuk perkembangan iman bagi kami semua. Semua doa permohonan ini Bapa, kami serahkan ke dalam kuasa tangan-Mu dengan perantaraan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing to the evening come. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Adik-adik di rumah, sekarang saatnya kita mendengarkan sabda Tuhan. Kak Agnes akan membacakan sabda Tuhan dari Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai dengan 11. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni Dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya.
Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sesudah ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Oke, adik-adik semua yang di rumah sekarang sudah siap mau mendengarkan apa sih pesan Tuhan Yesus pada hari ini? Tadi adik-adik sudah mendengarkan bacaan hari ini yang dibacakan oleh Kak Agnes. Coba adik-adik dengarkan lagi bacaannya tadi, diambil dari Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai dengan 11. Diingat-ingat ya, Kak Yani ulangi. Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai dengan 11. Oke. Tuhan Yesus hari ini mau mengajak anak-anak untuk apa ya dari Injil ini? Pasti tadi sudah ada yang mendengarkan apa yang menjadi sabda Tuhan hari ini. Di mana tadi Yesus sedang mengajar. Mengajarnya di mana? Mengajarnya tidak di dalam gereja, tetapi Yesus dimanapun Yesus berada, bisa di bukit. Kalau tadi di bacaan Yesus mengajar di perahu, ya, di kapal, ya. Ketika itu Yesus ikut ke dalam kapalnya si Simon. Simon sudah semalaman mencari ikan tetapi tidak dapat. Lalu Yesus mengatakan bahwa Simon diminta untuk kembali mencari ikan. Tetapi Simon mengatakan apa tadi? Iya, ternyata ada yang mendengarkan juga. Ternyata Simon merasa bahwa dia tidak bisa mencari ikan, tetapi dia melakukan karena Yesus mengajak kembali untuk mencari ikan tersebut. Lalu akhirnya setelah sampai di tengah laut, jalannya menjadi penuh. Lalu sampai mau kapalnya terkoyak karena banyaknya ikan yang mereka ambil. Nah, kemudian Simon memanggil teman-temannya, dan perahu yang mereka tumpangi tadi sudah penuh, ditambah dengan perahu juga dari teman-temannya yang juga mencari ikan. Nah, setelah itu apa yang dikatakan Simon? Apa yang dikatakan Simon ini di sini bahwa Simon, "Tuhan, pergilah dari aku karena aku orang berdosa." Kenapa demikian? Nah, sekarang adik-adik, ini Simon ini karena dia orang yang sungguh percaya kepada Tuhan, pertamanya dia bingung. Saya mau mencari ikan lagi, padahal semalam aku udah nggak dapat ikan. Tapi ternyata apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, dia dengarkan, dia lakukan, sehingga dia mendapatkan banyak sekali ikan. Nah, setelah itu Simon tersungkur ya, tadi tersungkur, jadi dia kagum, dia merasa bahwa Tuhan Yesus, apa yang akan dilakukan Tuhan Yesus kepada kita semua, itu semuanya bisa terjadi seperti yang dalam bacaan tadi. Nah, anak-anak, hari ini kita diajak oleh Tuhan untuk untuk bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, sekarang aku sudah tatap muka nih, walaupun masih terbatas. Nah, anak-anak pasti bisa ya menjadi, kalau tadi dikatakan penjala manusia, tetapi untuk anak-anak tidak seperti itu. Tapi kita diajak untuk apa? Untuk menjadi teladan bagi teman-teman yang ada di sekitar kita. Kita kan sekarang udah sekolah, walaupun belum
bisa bersama-sama bermain, tetapi kita bisa menjadi teladan bagi mereka maupun juga di rumah ya. Jadi hari ini Tuhan Yesus mengajak anak-anak semua, kita semua untuk melakukan hal-hal yang baik dimanapun kita berada, mewartakan kerajaan Allah, mewartakan hal-hal yang baik, menjadi teladan bagi siapapun yang ada di sekitar kita, baik itu di sekolah, di rumah, maupun kalau nanti anak-anak sudah, kita boleh tatap muka, kita boleh pergi ke gereja, kegiatan biabir kembali berlangsung. Tetapi jangan khawatir, dengan mendengarkan cerita dan juga hari ini kita sudah mulai kembali untuk kegiatan kumpul bocah ini, pasti adik-adik sudah senang kembali, sudah ingat kembali, sudah gembira ya. Nah, mungkin dari Kak Yani pesannya ya, adik-adik mulai dari sekarang, besok dan selanjutnya mari kita menjadi anak yang rajin berdoa, lalu rajin belajar juga, di rumah membantu orang tua. Nah, ini sudah menjadi penjala manusia, kita menjadi teladan bagi siapa yang ada di sekitar kita. Nah, kalau begitu tadi adik-adik pasti ingat ya, temanya hari ini kita diajak untuk apa ya tadi? Kita dipanggil untuk mewartakan kerajaan Allah. Kak Yani ulangi sekali lagi. Kita dipanggil untuk mewartakan kerajaan Allah. Oke, Kak Yani percaya anak-anak adik-adik semua sudah pasti menjadi pewarta, menjadi penerus dari Tuhan Yesus sendiri ya, mewartakan kerajaan Allah dimanapun adik-adik berada. Nah, sampai di sini dulu ya pesan Kakak Yani dan kakak-kakak pembina semua buat adik-adik yang ada di rumah. Nanti adik-adik akan kita lanjutkan lagi kegiatannya hari ini ya. Nanti akan ada doa penutup, tapi sebelum itu nanti akan ada kuis. Nah, adik-adik harus dengarkan baik-baik ya. Kuisnya apa? Nanti akan adik-adik menerima apa ya, nanti mungkin akan disediakan hadiah juga dari kuis itu kalau adik-adik nanti bisa ya, tetapi hadiah yang utama adalah dari Tuhan Yesus sendiri. Oke, terima kasih ya untuk hari ini. Kak Yani cukupkan sampai di sini dulu. Hai, ketemu lagi dengan Kak Agnes. Saatnya kita apa ya? Pasti ditunggu-tunggu nih, yaitu kuis. Ada hadiahnya enggak ya? Tadi Kak Yani bilang apa? Hadiahnya dari Tuhan. Ya, berdoa ya, minta hadiah dari Tuhan. Kira-kira apa hadiahnya? Apapun hadiahnya, anak-anak pasti senang dapat hadiah dari Tuhan ya. Oke, siapkan jempolnya untuk mengetik yang paling cepat, yang paling betul akan mendapatkan hadiah. Tapi nanti kalau ada yang tidak dapat hadiah, jangan nangis ya, karena setiap minggu kita akan ada dalam kumpul bocah. Ya kadang-kadang ada kuis, kadang-kadang enggak ya. Tapi tetap akan selalu ada kuisnya. Oke, yang pertama, dengarkan baik-baik. Hari ini, kumpul bocah hari ini, temanya apa? Ayo, temanya apa? Tadi yang dibacakan oleh siapa ya tadi ya? Geoffrey. Ayo, temanya apa? Cukup panjang sih. Tapi anak-anak pasti dengar, pasti tahu. Yuk, temanya apa hari ini? Siap? Ayo. 1, 2, 3, 4. Ya, oke. Pasti sudah ada yang menjawab ya. Yang kedua, kalau adik-adik, anak-anak di rumah mendengarkan bacaan kitab suci pasti tahu. Hari ini kita mendengarkan sabda Tuhan diambil dari Injil apa? Bab berapa dan ayat berapa? Kakak ulangi. Hari ini kita mendengarkan sabda Tuhan dari Injil apa? Bab berapa dan ayat berapa? Yuk, udah ada yang mengetik tuh.
Udah ada yang senyum-senyum tuh. Pasti tahu. Segera diketik. Siapa yang mau hadiah? 1, 2, 3. Sudah 4 detik. Oke. Selanjutnya yang ketiga. Ini juga dari bacaan, juga dari renungan Kak Yani tadi ada. Yang ketiga apa nih ya? Susah enggak ya? Yang ketiga itu nama orang. Nama salah satu dari murid Yesus. Nah, siapa nama salah satu murid Yesus ini yang tadi diminta untuk menebarkan jalannya? Siapa namanya? Satu kata nggak apa-apa. Siapa yang diminta Tuhan Yesus untuk menebarkan jalannya supaya bisa menangkap ikan banyak? Yang tadinya nggak mau nih, tapi setelah Yesus yang menyuruh, akhirnya mau dan mendapatkan ikan banyak. Yo, siapa itu namanya? Siap-siap. Loh, itu sudah ada yang mengetik, sudah yang senyum-senyum nih. Oke, sudah tahu ya? Yuk. 4 detik. 1, 2, 3, 4. Wah, udah habis kuis hari ini. Gak apa-apa ya adik-adik ya. Hari ini cukup di sini kuisnya. Nah, nanti pengumumannya ada di Instagram ya. Nanti di Instagram ada pengumumannya. Setelah kalian membaca Instagram, dapat apa enggak, langsung lari deh ke gereja. Lari ke Pak Satpam. Pak Satpam, saya dapat hadiah kumpul bocah episode ke-1, season ke-6 gitu ya. Lari ke Pak Satpam lalu minta hadiahnya. Kakak akan siapkan di situ setelah kamu membaca Instagram. Oke? Oke deh, kalau gitu kuisnya akan kita lanjutkan nanti minggu-minggu berikutnya. Dadah. Oke, adik-adik, sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan cerita tentang Santo dan Santa. Kebetulan ini adalah cerita Santa yang di bulan Februari ya. Jadi nanti kalau yang namanya sama, nah ini ceritanya hari ini. Coba semuanya kita dengarkan ya kisahnya. Yaitu dari Santa Dorothea ya. Santa Dorothea. Inilah kisah seorang gadis bernama Dorothea dari kota Kaisarea. Dorothea dimejahijaukan karena percaya kepada Yesus. Hakim membujuk gadis itu agar mau menyembah berhala. Kalau tidak bersedia, ia akan disiksa. Cepat-cepatlah saja Tuan Hakim, supaya saya dapat memuji Tuhan di surga, kata Dorothea kepadanya. Ketika Theophilus, pengawal penjara, mendengar permintaan itu, ia mengejeknya. Kalau telah sampai di sana, tolong kirimkanlah buah dan bunga, anak manis. Tak lama kemudian Dorothea menghadap Tuhan di surga setelah mengalami siksaan dan lehernya ditebas oleh pedang. Malam itu juga seorang bocah menampakkan diri secara ajaib kepada Theophilus. Anak kecil itu menjinjing sekeranjang buah, walaupun belum musimnya, dan sebakul bunga mawar, meskipun sedang musim dingin. Ini kiriman dari Dorothea, kata bocah itu yang segera hilang lenyap. Melihat itu, Theophilus yang sebelumnya telah banyak menyiksa orang Kristen sampai mati, bertobat dan percaya kepada Kristus. Kemudian ia sendiri dibunuh demi imannya di tempat yang sama dengan Dorothea. Dorothea meninggal tahun 303 pada masa pengejaran orang Kristen oleh Kaisar Diocletianus. Dorothea dilambangkan dengan seorang pemudi membawa keranjang penuh buah atau bunga mawar. Dorothea dihormati sebagai pelindung para petani dan pedagang bunga. Dirinya diperingati setiap tanggal 6 Februari. Nah, adik-adik, tadi sekilas cerita tentang Santa Dorothea. Sekarang Kak Yani
Sampai di sini dulu ya ceritanya Santo Santa. Nanti minggu depan adik-adik bisa mengikuti kembali dengan cerita Santo Santa yang lain ya. Oke, terima kasih adik-adik. Ya, oke anak-anak, tadi baru saja anak-anak mendengarkan kisah Santo Santa ya. Bagus sekali ya. Tapi sudah selesai kumpul bocah hari ini. Nah, sebelum kita menutup acara kumpul bocah hari ini, yuk adik-adik semua kita tutup dengan doa. Siapkan hati kita, siapkan sikap doanya yang baik. Kita akan tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas rahmat-Mu yang Kau berikan kepada kami, sehingga hari ini kami dapat mengikuti acara kumpul bocah dengan baik. Terima kasih, kami boleh bernyanyi, berdoa, mendengarkan sabda Tuhan, dan bergembira bersama teman-teman semua. Berkatilah kami selanjutnya ya Bapa, supaya kami dapat selalu mengikuti acara kumpul bocah ini, meskipun masih secara online. Semoga ya Bapa, nanti kami segera bisa berkumpul secara offline dan dapat bertemu dengan teman-teman serta kakak-kakak pembina. Berkatilah kami dan keluarga kami, serta berilah kesehatan bagi kami semua. Akhirnya ya Bapa, kami persembahkan seluruh hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aku bangga jadi anak Katolik, penuh kasih berdoa untuk teman, penuh kasih berderma untuk teman, kurban kesaksian akan kulakukan. Ku bangga jadi anak Katolik, penuh kasih berdoa untuk teman, penuh kasih berderma untuk teman, kurban kesaksian akan kulakukan. Bangga, bangga jadi anak Katolik, bangga, bangga jadi anak Katolik, bangga, bangga jadi anak Katolik, kurban kesaksian akan kulakukan. Aku bangga jadi anak Katolik, penuh kasih berdoa untuk teman, penuh kasih berderma untuk teman, kurban kesaksian akan kulakukan. Aku bangga jadi anak Katolik, penuh kasih berdoa untuk teman, penuh kasih berderma untuk teman, kurban kesaksian akan kulakukan. Bangga, bangga jadi anak Katolik, bangga, bangga jadi anak Katolik, bangga, bangga jadi anak Katolik, kurban kesaksian akan kulakukan. Bangga, bangga jadi anak Katolik, bangga, bangga jadi anak Katolik, bangga, bangga jadi anak Katolik, kurban kesaksian akan kulakukan. Kurban kesaksian akan kulakukan.